Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk bersama-sama kita membahas tentang topik melakukan surveillance pemegang sertifikat kompetensi. Ini merupakan SKKN yang baru, yaitu SKKN 333 tahun 2020, sehingga kodenya adalah dari yang lama P85AS M00049.1 menjadi M74SPS03.141.1. Judul ini buat sekalian dari usulan buat sekalian untuk membahas judul ini. Terima kasih atas usulannya, ini karena penting sekali untuk bagaimana kita melakukan surveillance pemegang sertifikat kompetensi. Ibu sekalian, sebelum kita mulai kepada membahas bagaimana langkah-langkah, kita identifikasi dulu apa itu surveillance. Yang pertama adalah definisinya. Surveillance merupakan proses penilaian kembali kompetensi setelah seseorang mendapatkan sertifikat kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang terlisensi BNSP dengan tujuan untuk memelihara kompetensi pemegang sertifikat. Ini definisinya. Kemudian bagaimana konsepsinya surveillance ini dalam sertifikasi kompetensi, sehingga membedakan sertifikasi kompetensi dengan sertifikasi lainnya. Nah, sertifikasi kompetensi ini dengan surveillance-nya ini konsepsinya adalah kompetensi bukan hanya pencapaian masa lalu atau pernah kompeten, saya pernah kompeten, tetapi harus kompeten dan tetap kompeten. Jadi, kompetensi is not historical attainment, but it must be current. Inilah fungsi sertifikasi. Jadi waktu kita sertifikasi, asesmen di awal itu adalah ensure, memastikan, kemudian surveillance adalah memelihara kompetensi bahwa pemegang sertifikat masih kompeten. Jadi surveillance ini sebagai fungsi pemeliharaan dalam sertifikasi, to ensure and maintain kompetensi. Nah, pemegang sertifikat kompetensi bila lulus maka direkomendasi bahwa masih kompeten atau terpelihara kompetensinya, sedangkan bila belum maka direkomendasi sebagai berikut. Bila yang menurun adalah masalah akurasi, maka direkomendasi untuk retraining. Bila masalah presisi, maka direkomendasi untuk menambah pengalaman di bawah supervisi. Jadi penting sekali ini konsepnya buat sekalian. Walaupun di dalam persyaratan BNSP itu di dalam panduan atau pedoman BNSP 201 masih dituliskan bila ada. Jadi buat sekalian ini penting sekali surveillance ini buat yang betul-betul menyenangkan, sehingga ini menjadi suatu kalau di dalam kesehatan kita check up kesehatan, jadi kontrol setiap tahun begitu. Jadi kita masih terpelihara kompetensinya, sehingga inilah yang harus kita sampaikan kepada klien sertifikasi kita, terutama perusahaan yang selalu mempunyai kegiatan untuk evaluasi tenaganya. Dan inilah menjadi jasa layanan daripada LSP untuk membantu industri bagaimana memelihara kompetensi karyawannya. Selanjutnya adalah manfaat dari surveillance. Manfaat bagi industri ini membantu meyakinkan pada kliennya bahwa produk atau jasanya dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten dan terpelihara kompetensinya, sehingga ada jaminan bahwa produknya akan konsisten kualitasnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi industri dalam appraisal berbasis kompetensi atau kalibrasi kompetensi personilnya. Yang ketiga, membantu pengembangan human capital di industri. Manfaat bagi tenaga kerja yang bersertifikat, ini membantu meyakinkan pada kliennya kalau dia bisnis sendiri, profesional, meyakinkan pada kliennya atau industrinya, tempat kerjanya bahwa kompetensinya masih terpelihara. Kemudian membantu tenaga kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan jenjang karirnya atau kualifikasi ke tingkat yang lebih tinggi. Bagi lembaga pendidikan vokasi yang menggunakan LSPPA 1 atau First Party Certification, ini akan membantu pendidikan untuk memelihara kompetensi peserta didik selama proses belajar di sekolah hingga lulus pendidikan, dan dapat digunakan sebagai evaluasi reguler
dalam ujian atau UTS atau UAS dengan rekomendasi yang tindak lanjut yang tepat bagi yang belum lulus karena tidak terpelihara kompetensinya, yakni apakah retraining atau menambah praktek di bawah supervisi. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan surveillance pemegang sertifikat. Ada 3 langkah melakukan surveillance pemegang sertifikat bagi LSP ini. Yang pertama adalah merencanakan surveillance pemegang sertifikat kompetensi. Yang kedua, menyiapkan perangkat surveillance. Dan yang ketiga adalah melaksanakan surveillance. Baik, langkah pertama adalah merencanakan surveillance pemegang sertifikat. Ada 5 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kelompok pemegang sertifikat kompetensi, peserta surveillance diidentifikasi. Siapa saja. Kemudian acuan pembanding diidentifikasi. Tentu saja acuan pembanding yang berasal dari lembaga sertifikasi dan otoritas sertifikasi, yaitu BNSP, dan acuan pembanding yang berkaitan dengan kompetensi teknisnya. Kemudian yang ketiga adalah metode surveillance pada skema sertifikasi diidentifikasi. Kemudian perangkat surveillance diidentifikasi. Dan yang kelima adalah tim surveillance ditetapkan dan ditugaskan. Berikutnya adalah rekaman melakukan surveillance pemegang sertifikat kompetensi yang untuk membantu bagaimana kita merekam kegiatan kita. Yang pertama ini dimulai dari langkah-langkah, ini berasal dari elemen kompetensi, merencanakan surveillance-nya, kemudian kriterianya, kemudian apa yang kita rekam, hasil rekaman tadi. Kelompok pemegang sertifikat itu siapa saja? Kelompok pemegang sertifikat kualifikasi, ada okupasi, ada klaster. Nanti diidentifikasi mana yang mau di surveillance. Kemudian acuan pembanding, ini apa saja, berdasarkan kompetensi, regulasi teknis, dan lainnya. Kemudian metode surveillance-nya bisa melalui uji profisiensi, evaluasi lembar rekaman catatan kegiatan logbook, bisa logbook, bisa logsheet, kemudian asesmen lapangan, kemudian asesmen rekaman keluhan dan informasi pihak terkait, interview terstruktur, konfirmasi keberlangsungan pekerjaan yang memuaskan, pengecekan kemampuan fisik, dan lainnya. Ya. Kemudian perangkat surveillance-nya tentu saja instrumen uji profisiensi, instrumen evaluasi lembar rekaman atau logsheet, kemudian instrumen asesmen lapangan, kemudian asesmen rekaman keluhan dan informasi dari pihak terkait, ya. Kemudian instrumen asesmen pertanyaan terstruktur, kemudian instrumen konfirmasi keberlangsungan pekerjaan yang memuaskan, pengecekan kemampuan fisik, dan atau lainnya. Kemudian untuk mengenai surveillance, tim surveillance siapa saja, bisa lead assessor, atau master assessor, atau lainnya. Berkaitan dengan metode dan perangkat asesmen, ada beberapa metode dan perangkat surveillance. Yang pertama uji profisiensi, ini adalah metode surveillance yang paling banyak digunakan dan masih tetap reliable. Uji profisiensi ini perangkatnya adalah instrumen uji profisiensi atau proficiency test berupa examination yang tetap dia mencakup 5 dimensi kompetensi dan employability skill, namun fokus pada indikator-indikator kuncinya. Kemudian evaluasi lembar rekaman atau catatan kegiatan, logsheet atau logbook, instrumennya juga evaluasi lembar rekaman catatan kegiatan logsheet atau CPD. Kemudian asesmen lapangan, ini bisa menggunakan instrumen asesmen lapangan checklist seperti pada saat awal kita melakukan asesmen, observasi demonstrasi, dan pertanyaan pendukungnya. Kemudian ada asesmen rekaman keluhan dan informasi dari pihak terkait. Ini maksudnya adalah ini adalah suatu proses yang biasanya bahwa rekaman kegiatan tadi terus mengalir, dan di sana apabila terjadi keluhan-keluhan tertentu, maka bahwa kalau dia sudah tidak kompeten, maka bisa dilihat dari sana. Apabila lancar-lancar saja, maka berarti dia masih kompeten dan terpelihara kompetensinya. Kemudian ada interview terstruktur, ini ada instrumennya adalah asesmen pertanyaan wawancara terstruktur. Kemudian metode konfirmasi keberlangsungan pekerjaan yang memuaskan,
ini bisa menggunakan instrumen konfirmasi keberlanjutan seperti menggunakan testimoni dari atasan atau pihak terkait. Kemudian pengerjaan kemampuan fisik, ini biasanya adalah kompetensi-kompetensi yang biasanya menurunnya bukan karena dia kompetensinya sendiri, tetapi karena menurun kompetensi karena diakibatkan oleh penurunan dari kemampuan fisik untuk melakukan kegiatan unit kompetensi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai instrumen uji profisiensi ini atau proficiency test ini. Biasanya berupa pertanyaan terstruktur berkaitan dengan akurasi ataupun presisi. Berkaitan dengan akurasi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang apabila nanti tidak bisa dijawab oleh asesi, maka rekomendasinya adalah retraining. Kemudian berkaitan dengan presisi, rekomendasinya adalah tambah jam terbang di bawah supervisi. Nah, pada pertanyaan akurasi, biasanya pertanyaan akurasi ini berupa pertanyaan pilihan ganda, di mana pertanyaan yang benar dan yang salah ini sangat berbeda jauh. Sehingga dipastikan kalau dia tidak mampu menjawab, maka memang dia tidak bisa betul-betul tidak mengerti mengenai pertanyaan itu atau kompetensi itu. Kemudian yang berkaitan dengan presisi, biasanya pilihan ganda ini antar pilihan itu perbedaannya sangat tipis. Sehingga apabila peserta tidak mampu menjawab, maka jam terbanglah yang direkomendasikan untuk diperbanyak lagi di bawah supervisi. Nah, lingkupnya sendiri ini mencakupi 5 dimensi kompetensi. Kita memasukkan task skill-nya, task management skill, contingency management skill, job role environment skill, kemudian dan juga transfer skill. Nah, juga mencakupi employee skill atau soft skill yang sudah terintegrasi dengan elemen dan KUK. Selanjutnya adalah instrumen evaluasi lembar rekaman atau catatan kegiatan. Ini bisa berupa log sheet atau catatan kegiatan atau logbook berupa buku. Kemudian ada juga CPD, Continual Professional Development, yang dia isi sesuai dengan kegiatan yang berkaitan langsung dengan unit kompetensi yang akan disurveillance. Ini adalah contoh log sheet pilot misalnya. Ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kompetensinya dan juga waktu yang dilakukan dalam menjalankan tugas tersebut. Kemudian ini adalah contoh untuk continuing professional development. Ini bisa contoh di sini bagaimana jenis okupasinya, nama, nomor, dan sebagainya, kemudian email, tahun kegiatan, kemudian aturan main dari organisasi profesi, kemudian ini adalah catatan tahun, kegiatan CPD-nya, penyelenggaranya, keluarannya apa, waktu informalnya, waktu formalnya, kemudian pemberi tugasnya siapa. Ini adalah contoh CPD. Berikutnya adalah contoh instrumen lapangan, asesmen lapangan. Jadi saya kira bahwa sudah mengenali benar mengenai observasi demonstrasi, kemudian daftar pertanyaan pendukung. Ini adalah contoh form yang bisa digunakan untuk kembali melakukan asesmen lapangan. Bila memang dalam surveillance ini hanya bisa dilakukan dengan asesmen lapang kembali. Dalam biasanya untuk tenaga kerja yang mempunyai karakteristik khusus sehingga kita harus melihat mendemonstrasikan kembali. Selanjutnya adalah instrumen asesmen pertanyaan wawancara terstruktur. Ini 5 dimensi kompetensi cakupannya tetap. Jadi mulai dari task skill, task management skill, kemudian contingency management skill, job role environment skill, dan transfer skill. Juga berkaitan dengan employability skill yang ada 8 itu. Kemudian ini adalah contoh instrumen konfirmasi keberlangsungan pekerjaan yang memuaskan. Ini contohnya adalah klarifikasi bukti dari pihak ketiga. Bisa dilakukan dengan atasan atau pihak terkait yang bisa terus-menerus bisa bertemu atau dapat memonitor dari asesi yang bersangkutan. Ini adalah salah satu contoh yang sudah kita biasa gunakan juga dalam asesmen kompetensi.
Baik, selanjutnya langkah selanjutnya adalah menyiapkan perangkat surveillance-nya. Tadi perangkat surveillance dan metode pengambilan keputusan sudah kita identifikasi, kemudian harus kita buat. Kemudian uji coba perangkat asesmen dilakukan. Jadi kita buat perangkatnya, kemudian kita uji coba perangkat ini agar betul-betul mempunyai validitas yang baik. Baik, berikut adalah formulir rekaman menyiapkan perangkat surveillance. Jadi yang pertama adalah perangkat surveillance dan metode pengambilan keputusan dibuat. Nah, perangkat asesmen apa saja yang sudah diidentifikasi atau dipilih di dalam perencanaan surveillance. Bisa uji profisiensi atau yang lain atau kedua-duanya atau lebih dari satu. Kemudian metode pengambilan keputusan ini bisa pilihan di sana, bisa sepihak. Ini keputusan dibuat tanpa keterlibatan pihak lain, disebut sebagai purposive, atau bisa digunakan atau dikonsultasikan, undang masukan dari orang lain, kemudian bisa voting, dilakukan opsi dan ajukan suara, kemudian bisa juga konsensus, bicarakan sampai semua orang menyetujui satu keputusan. Nah, baru kemudian diuji coba perangkat asesmen ini bisa dengan tinjauan pakar, kemudian uji coba dengan pelatih, asesor, dan kandidat lain, kemudian tinjauan mengenai K3-nya atau WAS, dan lainnya. Ini adalah langkah menyiapkan perangkat surveillance. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga integritas keputusan asesmen dalam surveillance ini? Ada beberapa faktor yang memaksimalkan integritas keputusan asesmen ini. Jadi ada 6. Yang pertama adalah prinsip asesmen harus tetap terjaga, yaitu valid, reliable, fleksibel, dan fair. Yang kedua, proses validasi telah dilakukan. Jadi yang pertama adalah pertemuan asesor internal, kemudian melakukan moderasi, kemudian partisipasi dalam forum industri, pengaturan yang tepat untuk asesmen yang direncanakan, dan rekaman yang sesuai. Yang ketiga, prosedur dan keputusan asesmen direkam, ditinjau, dan diperbaiki. Kemudian bukti-bukti tetap sesuai dengan aturan bukti, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Dan kelima, asesmen mencerminkan persyaratan tempat kerja. Nah, terakhir adalah bukti secara akurat mencerminkan persyaratan unit kompetensi, saran dalam batasan variabel, persyaratan tempat kerja yang nyata, kelima dimensi kompetensi, keterampilan kerja, dan keselarasan dengan kerangka kualifikasi yang tepat. Ini adalah bagaimana kita menjaga integritas keputusan asesmen dalam surveillance. Baik, langkah ketiga adalah melaksanakan surveillance-nya sekarang. Jadi di sini ada 7 tahap. Yang pertama adalah data hasil surveillance dikumpulkan. Kemudian data hasil surveillance dengan perangkat surveillance dievaluasi. Kemudian rekomendasi setiap peserta surveillance diberikan. Yang keempat, proses dan rekomendasi surveillance diverifikasi. Yang kelima, untuk menetapkan keputusan hasil surveillance dilakukan validasi. Kemudian hasil surveillance diinformasikan kepada peserta surveillance. Dan yang ketujuh, hasil tindakan koreksi peserta surveillance diverifikasi bila diperlukan. Baik, berikut adalah rekaman bagaimana kita melaksanakan asesmen. Data hasil yang pertama, data hasil surveillance dikumpulkan. Nah, pengumpulan data ini bisa melalui tatap muka atau synchronous luring, kemudian tatap muka virtual, ini adalah synchronous daring, pengiriman bukti-bukti, asynchronous luring, dan juga bisa melalui learning management system, khususnya untuk asynchronous daring. Kemudian, data surveillance dengan perangkatnya dievaluasi. Nah, evaluasi data ini berdasarkan apa? Yaitu aturan bukti, mulai dari validitas, keaslian, keterkinian, atau kecukupan memadai. Kemudian rekomendasi setiap peserta survei diberikan. Nah, rekomendasinya apa? Kompeten atau belum kompeten. Di sini rencana tindak lanjutnya, kalau belum kompeten, bisa retraining, bisa tambah pengalaman di bawah supervisi. Kemudian proses dan rekomendasi survei diverifikasi. Verifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen, validitas, reliabilitas, fleksibilitas, dan juga fairness.
Kemudian untuk menetapkan keputusan hasil surveillance ini dilakukan validasi. Validasi oleh siapa? Manajer sertifikasi, atau lead assessor, atau master assessor, atau lainnya yang ditetapkan oleh LSP. Kemudian hasil surveillance diinformasikan kepada peserta. Nah, informasi dapat disampaikan langsung pada sesi, atau melalui organisasi pemberi tugas, atau lainnya. Kemudian hasil tindakan koreksi peserta surveillance diverifikasi bila diperlukan. Ya, bila diperlukan. Ini adalah langkah terakhir di dalam melaksanakan surveillance, Ibu sekalian. Nah, ini adalah kumpulan rekaman tadi, 3 langkah tadi, mulai dari merencanakan surveillance, kemudian menyiapkan perangkat surveillance, sampai melaksanakan surveillance. Dan ini menjadi lengkap rekaman kita dalam melakukan surveillance. Di samping tentu saja bukti-bukti yang disampaikan oleh para peserta surveillance. Rekaman melakukan surveillance penting sekali, Bapak sekalian. Baik bagi LSP ini akan mempunyai traceability di dalam memutuskan suatu hasil surveillance, dan bagi para asesor atau para profesional di dalam melakukan ini mempunyai rekaman untuk memastikan bahwa kita gunakan dalam rangka untuk menyiapkan bukti berkualitas bahwa pekerja kita ini betul-betul secara profesional dan mampu telusur dengan standar kompetensi. Nah, berikut adalah beberapa potensi masalah di dalam surveillance yang mungkin timbul. Yang pertama adalah menyimpulkan kemampuan. Nah, ini kita bisa atasi dengan gunakan pertanyaan akurasi daripada menggunakan presisi. Karena kadang pertanyaan presisi ini menimbulkan suatu perdebatan karena jawabannya adalah mirip-mirip. Kemudian mengeneraliskan lintas konteks. Ini tidak mudah karena para asesi ini bekerja pada konteks yang berbeda. Maka bagaimana kita mengatasi ini? Kita harus tetap berada pada lingkup batasan variabel dari standar kompetensi. Yang kedua, verifikasi perencanaan dengan para pakar. Jadi pada saat kita membuat perangkat surveillance, kita pastikan kita juga menggunakan pakar untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan adalah betul-betul memberikan konteks secara general. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada slide terakhir. Alhamdulillah kita tentu saja sudah nambah bersama-sama, nambah wawasan kita, nambah kompetensi kita di dalam melakukan surveillance berbasis kompetensi ini, sehingga kita bisa segera melaksanakan surveillance dengan lebih confident dan percaya diri. Selamat untuk melakukan tugas-tugas dengan cara yang kompeten dan tetap gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.